Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, serta guru pamong sebagai tim penilai uji kinerja PPG kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nanang Harmika, guru PPKN SMPN 1 Tempuran, sekaligus mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG kategori 2 tahun 2022. Pada uji kinerja UKM PPG ini saya melakukan perekaman praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya agar semua pembelajaran yang saya lakukan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kalian dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Aisyah KM kelas 8J sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek absensi hari ini. Deswita, Rena, Nur Aisyah, Karnia, Suci Rahmawati, Latifah, Lihyani, Neneng, Anggun, Ika, Sinta, Sakinah. Sudah selesai? Bagus, anak-anak di kelas ini semuanya rajin-rajin. Anak-anak, untuk lebih semangat lagi dan meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan semuanya berdiri. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 2 ya. Masih ingat materinya? Coba Bapak mau tes ingatan kalian terlebih dahulu. Coba Rena, apa materi yang kemarin masih diingat di bab 2? Materi dalam bab 2 itu kedudukan dan langkah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2009. Bagus sekali, terima kasih Rena. Terus masih ada yang ingat materi di bab 2? Silakan, Nur Aisyah. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Nur Aisyah dan Rena karena sudah mengingat materi di bab 2. Nah ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh dalam pertemuan kali ini. Kompetensi dasar kali ini yaitu kita di bab terakhir di semester sekarang, yaitu KD 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya itu spiritual. Setelah melihat dari tayangan video dari YouTube dan gambar pada slide PowerPoint, peserta didik berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Terus sikap sosial. Setelah melihat tayangan video dari YouTube dan gambar pada slide PowerPoint, peserta didik dapat berperilaku disiplin di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Dan tujuan pengetahuannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan tayangan video dari YouTube dan gambar pada slide PPT, peserta didik dapat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan baik dan benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan keterampilan, yaitu setelah melakukan kajian dan berdiskusi, peserta didik dapat meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu. Link pretest ini Bapak sudah kirimkan di grup WA. Linknya sudah ada di grup WA? Sudah. Silakan kalian kerjakan link pretest tersebut. Anak-anak, apakah soal pretest tadi sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Silakan kalian amati video ini. Seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas.
Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang gak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Setelah melihat video tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Enak. Pertanyaannya bagus, Rena. Jadi pertanyaan dari Rena ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini.
Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Rena itu, Bapak akan menampilkan slide PowerPoint terlebih dahulu. Ini Bapak ada sebuah gambar. Amati gambar berikut. Apakah ada komentar? Saya Pak, Silakan Deswita. gambar itu tentang anak sekolah menyeberang jalan Pak melalui zebra cross. Benar sekali, ada tempat penyeberangan zebra cross. Ada lagi yang mau berkomentar? Ya Pak, Silakan Riani. itu ada polisi yang bertugas menyeberangkan anak-anak sekolah. Terus karena ada anak-anak yang menyeberang kendaraan bermotor pada berhenti. Bagus sekali jawaban dari Riani. Berikan tepuk tangan dulu untuk Deswita dan Riani. Ini ada ya gambar yang kedua. Silakan, ada yang mau berkomentar? Saya Pak, Silakan Nur Aisyah. ada orang yang bergaya di zebra cross Pak. Benar sekali. Ada lagi yang mau berkomentar tentang foto tersebut? Saya Pak, Silakan Anggun. ada banyak orang yang lagi berkerumun berbawa dan orang-orang tersebut bergaya seperti artis di zebra cross Pak. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Nur Aisyah dan Anggun. Ini ada gambar yang ketiga, ya. Amati gambar berikut. Ada yang mau berkomentar? Saya Pak, Silakan Rena. ada orang yang lagi bermotor dan ada orang. Benar sekali. Ada lagi yang mau berkomentar gambar tersebut? Saya Pak, Silakan Nur Aisyah. ada orang yang lagi merokok biarpun di sana ada larangan merokok. Jawabannya sangat bagus sekali dari Nur Aisyah dan Rena. Ini ada gambar yang terakhir. Nah, ya. Ini gambar yang terakhir dari Bapak. Ada yang mau berkomentar tentang gambar ini? Saya Pak, Silakan Anggun. gambar tersebut adanya sampah biarpun ada papan dilarang membuang sampah di tempat ini. Bagus sekali Anggun. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya Pak, Silakan Nur Aisyah kembali. gambar tersebut menggambarkan banyak orang membuang sampah sembarangan biarpun di sana ada poster dilarang membuang sampah di tempat ini. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Anggun dan Nur Aisyah. Ada lagi? Ya, Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan membahas materi hari ini. Ya, seperti yang tadi Rena tanyakan, hari ini kita akan membahas materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti yang kita tahu dari video tadi, negara Indonesia itu merupakan negara hukum. Ya, jelas sekali negara Indonesia itu negara hukum, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapa? Pasal 1 ayat 3, ya. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, ya. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya. Itu ada tahun 1966, terus tahun berapa lagi? 2000, terus 2004, terus 2011. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan membagi kelompok, ya. Yang Bapak sebutkan, ketuanya maju ke depan. Deswita, kelompok 1. Silakan. Nur Aisyah, kelompok 2. Kelompok 3, Rena, maju ke depan. Silakan. Anggun, kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5, Neneng. Ya, silakan maju ke depan. Nah. Ya, tugas ketua kelompok cari anggotanya, ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, nih Bapak akan bagikan link tugas LKPD-nya di grup WA. Sudah ada di grup WA? Sudah. Silakan buka link tersebut, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD tersebut.
Boleh kalian membaca buku paket maupun di Google ya. Mengerti semuanya? Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Template-nya udah siap? Udah ada? Udah. Ini kelompok 1. Template-nya sudah dapat? Sudah ada. Ini kelompok 3. Ada masalah? Nggak ada. Template-nya udah ada? Udah ada. Ini kelompok 2. Ada masalah pengerjaan ini? Tidak. Template-nya udah ada di kanvanya? Udah. Ini kelompok 4. Ada masalah pengerjaan KPD-nya? Tidak ada. Template-nya apakah sudah ada? Sudah. Apakah diskusi dan tugas kelompoknya sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai, saatnya kita melihat presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menginfografis kelompok 1. Kalian bisa lihat di tayangan tersebut. Tayangan tersebut dalam tata urut dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam undang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. Apakah kegiatan di tayangan tersebut bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau bertentangan dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Solusi yang dapat kami sarankan yakni memindahkan kegiatan kreasi anak muda tersebut yang tepat-tepat terbuka lainnya yang bisa dijadikan kegiatan tersebut sehingga hak pengguna jalan tidak terganggu dan yang terpenting kegiatan kreasi anak muda tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Apakah ada pertanyaan? Atau menurut kelompok 1 juga masalah tersebut? Ya betul, karena kegiatan budaya tersebut menggunakan zebra cross. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam urutan seberapa? Kedua. Apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi terbaik? Menurut kami ini solusi yang kami tawarkan adalah solusi yang terbaik. Ada lagi yang sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang infografis kelompok 2. Jakarta Car Free Day, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Jakarta Car Free Day dalam tata peraturan perundang-undangan. Jakarta Car Free Day dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam Perda Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Apakah kegiatan Jakarta Car Free Day bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya?
Kegiatan Car Free Day tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan. Hal ini karena kegiatan Car Free Day mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termaksud dalam Perda Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, Hari Bebas Berkendara Bermotor Pasal 27. Bagaimana solusi untuk permasalahan gambar datar? Kenyataan di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan. Kebanyakan masih ditemukan banyak pelanggaran, seperti warga yang tetap membawa kendaraan bermotor meninggalkan banyak sampah di banyak acara dan masyarakat yang mengikuti CFD hanya untuk mencari keseruan. Solusinya mengembalikan tujuan awal dilaksanakan Car Free Day. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah menurut kelompok 2 kegiatan Car Free Day termasuk peraturan daerah provinsi adalah sudah tepat? Kegiatan Car Free Day merupakan peraturan daerah sudah tepat karena sekarang setiap daerah pasti mempunyai agen Car Free Day, termasuk juga di Karawang. Apakah ada lagi? Ada. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Perda provinsi masuk ke dalam urutan berapa? Perda provinsi merupakan urutan ke-6 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada lagi? Ada. Apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi terbaik? Solusi yang kami sampaikan adalah solusi terbaik dari hasil diskusi kelompok 2. Apakah ada lagi? Oke. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan infografis distribusi dan analog analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Retribusi kata perundang-undangan apa? Retribusi termasuk ke dalam pada kabupaten atau kota. Apakah kegiatan gambar di atas bertentangan dengan kata urutan perundang-undangan di atasnya? Kegiatan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Retribusi tersebut diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Bagaimana solusi untuk permasalahan retribusi? Untuk mengoptimalkan retribusi masuk ke kas daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mencoba solusi dengan menerapkan pembayaran non tunai pada retribusi sampah dan masyarakat. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apakah menurut kelompok 3 kegiatan dan retribusi termasuk peraturan daerah kabupaten adalah sudah tepat? Ya, retribusi merupakan peraturan daerah kabupaten karena pengelolaan retribusi juga dikelola oleh masing-masing kabupaten. Ya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Perda kabupaten termasuk ke dalam urutan keberapa? Perda kabupaten masuk ke dalam urutan ke-7. Lagi, apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi yang terbaik? Solusi yang kami pilih adalah solusi terbaik hasil analisis dan diskusi kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan dari kelompok 3. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan untuk kelompok 4 perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menginfografi larangan merokok, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Larangan merokok termasuk dalam nota peraturan perundang-undangan. Larangan merokok termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999 tentang pengamanan merokok bagi kesehatan. Apakah kegiatan gambar di atas bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Larangan merokok tidak bertentangan dengan tata peraturan perundang-undangan. Larangan merokok diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 81 tahun 1999 tentang pengamanan merokok bagi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh rokok. Bagaimana solusi untuk permasalahan rokok? Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apakah menurut kelompok 4 kegiatan larangan merokok dan masukan pemerintah adalah sudah tepat? Larangan merokok itu sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 81 tahun 1999. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah masuk ke dalam urutan keempat. Ada lagi? Ada. Apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi terbaik? Menurut kami, ini solusi yang kami tawarkan adalah solusi terbaik. Tidak ada. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kita tampilkan kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menginfografi larangan membuang sampah sembarangan, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Larangan membuang sampah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Larangan membuang sampah tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Solusi untuk mencegah membuang sampah sembarangan yaitu dengan membuat sebuah peringatan, membuat bak sampah dan menyediakan tentang pembuangan sampah kolektif. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apakah menurut kelompok 5 kegiatan larangan membuang sampah sembarangan termasuk undang-undang adalah sudah tepat? Larangan membuang sampah sembarangan itu sudah sangat jelas diatur dalam UU 18 tahun 2008. Apakah ada lagi? Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, undang-undang termasuk ke dalam urutan peraturan pemerintahan masuk ke dalam urutan kedua. Apakah ada lagi? Apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi terbaik? Mungkin banyak solusi yang dapat dilakukan, tapi menurut kami ini solusi yang kami tawarkan adalah solusi terbaik. Apakah ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 atas penampilannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Karena dari kelompok 1 sampai ke 5 itu sudah selesai, silakan kembali ke tempatnya, ke tempat duduknya masing-masing. Setelah melihat penampilan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ada yang mau berkomentar tentang penampilan kelompok 1 sampai 5? Silakan Nur Aisyah. Pak, saya tidak bertanya, tapi ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 sampai 5. Bagus tampilannya, isinya pun sangat jelas dan yang menyampaikan pun jelas sekali, Pak.
Alhamdulillah, tanggapannya positif untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ada tambahan sedikit dari Bapak. Penampilan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 dalam mengerjakan LKPD itu sudah sangat bagus, jelas, menarik. Poin-poin inti dari pemecahan masalah sudah tersampaikan di sana. Hasil kerja yang bagus untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Terus, apakah hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Silakan Rena. Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan presiden atau keputusan. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian penting untuk diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan membagikan soal post-test melalui link. Nanti ya, Bapak cari dulu linknya. Nah, ini link post-test ini bisa kalian kerjakan di grup WA masing-masing. Bapak sudah kirimkan linknya, coba kalian lihat di grup WA. Untuk soal post-test sudah semuanya? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini kalian merasa senang? Terima kasih. Menurut kalian, tadi materi yang paling mudah diingat itu materi tentang apa? Coba Nur Aisyah. Menurut saya pribadi, materi yang mudah diingat tadi adalah tata urutan perundang-undangan. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah kabupaten. Hebat sekali Nur Aisyah sudah mengingat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terus menurut kalian, apakah materi yang paling kurang dipahami? Materi tentang peraturan presiden. Bagus sekali Deswita. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas proses perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Alhamdulillah, karena sekarang waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Apa yang Bapak sampaikan hari ini semoga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.